Shalom jemaat yang terkasih, kembali lagi dalam renungan tekad temukan kebenaran Allah yang dahsyat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk anugerah demi anugerah yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Dan dengan hati juga yang penuh dengan ucapan syukur, kami mau datang saat ini membawa diri kami untuk Engkau bentuk melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini setiap kami dan ini doa kami di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan hari ini dari 1 Samuel pasal 26, ayatnya yang ke-8, ayatnya yang ke-10, dan ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, "Pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini. Dengan satu tikaman saja, tidak usah dia kutancapkan 2 kali." Lagi kata Daud, "Demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia, entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan." Saudara, setelah peristiwa di padang gurun En-Gedi di mana Daud mendapatkan kesempatan untuk membunuh Saul di dalam goa. Walaupun mendapatkan kesempatan, Daud tidak berani membunuh Saul. Dia hanya memotong jubah-jubah Saul dengan diam-diam. Menyadari hal ini, maka Saul berkata, "Engkau lebih benar daripada aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu." Peristiwa di En-Gedi kembali terulang di padang belantara di Bukit Hakila. Saul membawa 3.000 orang terpilih mencari Daud di padang gurun Sif. Di Bukit Hakila, Saul dan pasukannya mendirikan kemah dan kemah Saul terletak di tengah-tengah pasukannya. Lalu berbaringlah Saul bersama dengan Abner panglimanya. Pada malam harinya turunlah Daud bersama dengan Abisai ke kemahnya Saul dan Abner. Tidak ada satupun pasukan Saul yang menyadari kedatangan Daud dan Abisai. Abisai berkata, "Pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini, dengan satu tikaman saja, tidak usah dia aku tancapkan 2 kali." Akan tetapi Daud melarangnya karena dia tidak berani menjamah orang yang diurapi Tuhan. Daud juga berkata, "Biarlah Tuhan yang akan membunuh Saul, entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana." Sebagai bukti Daud tidak membunuh Saul, maka mereka mengambil tombak dan kendi yang berada di sebelah kepala Saul. Tidak ada yang menyadarinya karena Tuhan membuat Saul dan pasukannya tidur nyenyak. Pada pagi harinya Daud berteriak kepada Abner sebagai panglima, ia tidak bisa menjaga rajanya. Buktinya Daud bisa mengambil tombak dan kendi yang ada di kepala Saul tadi malam. Lalu berkatalah Saul, "Aku telah berbuat dosa. Pulanglah anakku Daud, sebab aku tidak akan berbuat jahat lagi kepadamu. Karena nyawaku pada hari ini berharga di matamu. Sesungguhnya perbuatanku itu bodoh dan aku sesat sama sekali." Saudara, dari perikop ini kita dapat belajar dari Daud, yaitu taat kepada otoritas Allah. Walaupun Daud memiliki kesempatan untuk membunuh Saul, akan tetapi hal ini tidak dilakukan. Karena orang yang menjamah orang yang diurapi Tuhan pasti tidak akan luput dari hukuman. Dan biarlah Tuhan sendiri yang menghukum Saul, entah karena sampai ajalnya atau ia mati di medan perang dan hilang lenyap di sana. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi atas kami, dan itu juga yang kami genapi di dalam kami berelasi dengan orang-orang di sekitar kami. Biarlah ya Tuhan, kami tidak menjadi orang-orang yang sesuka hati kami di dalam kami menghukum atau di dalam kami menghakimi orang-orang yang ada di sekitar kami yang telah berbuat salah. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang membawa kasih dimanapun kami berada. Dan Tuhan, tolong kami supaya kami juga boleh taat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan bukan apa yang menjadi kehendak kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat melakukan kebenaran firman Tuhan yang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati.